Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sejahtera untuk Bapak Supri selaku dosen pada mata kuliah database. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil analisis dan penjelasan kami terhadap arsitektur relasional database management system atau RDBMS. Perkenalkan, saya Ferdisral Bansa dan rekan-rekan saya ada Sultan Krisna Nugraha, Saleh Basaib, Ivan Ghazali, Muhammad Ihsan Ansarudin, Afzal Abrar Hidayat, dan yang terakhir Muhammad Firdaus. Pada kesempatan kali ini kami mendapat tugas untuk melakukan sebuah pembedahan dan analisis terhadap sebuah studi kasus sistem informasi akademik SIAKAD dosen telah memberikan representasi data dalam bentuk tabel-tabel di Microsoft Excel, dan tugas kami adalah menganalisis struktur tabel tersebut, mendefinisikan atribut dan kunci utamanya, serta menjelaskan secara logis bagaimana relasi many-to-many bekerja di dalam sistem akademik ini. Untuk pemaparan hasil analisis pertama mengenai gambaran umum tabel akan dibawakan oleh rekan saya, Sultan. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Dari observasi mendalam kami terhadap file Excel yang diberikan, kami menganalisis bahwa database SIAKAD ini telah dirancang dengan sangat baik. Datanya tidak ditumpuk menjadi satu tabel raksasa, melainkan telah melalui proses normalisasi dan dipecah menjadi 4 tabel yang saling berelasi. Kami mengklasifikasikan 4 tabel tersebut ke dalam 2 kategori fungsional, yakni kategori pertama adalah tabel master atau tabel referensi yang sifatnya statis, yang terdiri dari entitas mahasiswa, mata kuliah, dan semester. Kategori kedua adalah tabel transaksi yang sifatnya dinamis, yaitu tabel detil MK. Pemetaan entitas ini menunjukkan bahwa sistem dirancang untuk menghilangkan redundansi data atau pengulangan pengetikan yang tidak perlu demi menjaga integritas data akademik. Berikutnya mari kita bedah struktur dari tabel master yang pertama yang akan dijelaskan oleh Ivan Ghazali. Baik, terima kasih Bro Sultan. Jadi entitas master pertama yang kami bedah adalah tabel MAS atau mahasiswa. Jadi tabel ini difungsikan secara eksklusif sebagai wadah penyimpan data profil individu dari setiap mahasiswa. Dalam analisis struktur atributnya, kami mengidentifikasi kolom name bertindak sebagai sebuah primary key atau kunci utama. Secara konsep dasar database, primary key itu wajib bersifat unik. Hal ini untuk menjamin entity integrity, di mana mungkin ada dua mahasiswa yang memiliki identitas sama di dalam sistem tersebut. Jadi atribut pendukung di tabel ini adalah nama mahasiswa. Jika kita melihat bukti data dari Excel NIM 101 dideklarasikan hanya satu kali untuk nama Budi dan 102 untuk si Eva. Dengan struktur ini, jika ada pembaruan ejaan nama si Budi, administrator hanya perlu mengubah NIM-nya saja. Selanjutnya, analisis tabel mata kuliah akan dilanjutkan oleh siapa tadi? Firdaus ya? Oke, pada Daus dipersilakan. Baik, mari kita bedah entitas master yang kedua. Ini adalah tabel mata kuliah. Tabel ini memegang peranan sebagai katalog akademik untuk semua pelajaran yang ditawarkan oleh kampus. Berdasarkan analisis kami terhadap tabel ini, atribut kode MK ditetapkan sebagai primary key. Atribut yang melengkapinya adalah nama MK dan SKS yang menunjukkan bobot pelajaran. Melihat dari data studi kasus, kita memiliki contoh kode MK M1 yang mewakili mata kuliah database dengan bobot 2 SKS. Penggunaan kode MK ini sebagai kunci utama sangat mempermudah sistem. Nantinya, saat proses input nilai sistem KRS, hanya perlu memanggil kode pendek seperti M1.
tanpa perlu mengetik ulang kata database secara terus-menerus. Untuk tabel master yang terakhir akan dipaparkan oleh Soleh Basaib. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang tabel master yang tabel semester. Entitas master yang ketiga adalah tabel semester dalam arsitektur RDBMS akademik. Referensi waktu mutlak diperlukan untuk mengetahui riwayat akademik mahasiswa dari waktu ke waktu. Hasil analisis kami menunjukkan bahwa atribut kode SMS berperan sebagai primary key di tabel ini. Atribut deskripsi pelengkapnya adalah nama semester. Contoh datanya di Excel adalah kode SG24/25 untuk mewakili periode genap 24/25. Pertanyaannya, mengapa objek mata kuliah dan referensi waktu semester harus dipisah di tabel yang berbeda? Pemisahan ini memberikan fleksibilitas tinggi. Sebuah mata kuliah bisa saja ditawarkan berulang kali di berbagai semester yang berbeda, tanpa harus membuat data mata kuliah baru. Nah, bagaimana entitas utama ini berelasi secara logis berikutnya akan diuraikan oleh Mas Abai. Baik, terima kasih atas waktunya. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian yang paling krusial, yaitu analisis relasi antar entitas. Nah, sesuai dengan konsep arsitektur database yang tepat, dan seperti yang telah ditekankan oleh dosen kami, hubungan utama antara entitas mahasiswa dan mata kuliah adalah relasi many to many atau banyak ke banyak. Nah, secara logika ini sangat tepat, karena banyak mahasiswa pasti mengambil banyak mata kuliah, dan satu mata kuliah pasti diambil oleh banyak mahasiswa. Namun, dalam implementasi RDBMS, relasi many to many ini harus direalisasikan ke dalam wujud fisik sebelum tabel baru agar tidak terjadi error. Nah, itulah mengapa pada file Excel studi kasus ini muncul tabel DETILMK. Nah, tabel DETILMK ini lahir sebagai junction table atau tabel jembatan yang akan memecahkan dan mewadahi relasi many to many antar mahasiswa dan mata kuliah, sekaligus mengikatnya dengan referensi semester. Nah, bagaimana tabel ini bekerja secara detail akan ditutup oleh Mas Isan. Isan, itu suara kamu nggak ada atau aku doang ya? Sama di aku juga nggak ada. Oh, Nggak ada itu. coba tes dulu. San? Cek. Mantap, wes. Masuk. So, Terima kasih, melanjutkan penjelasan sebelumnya. Di tabel detail MK ini terdapat atribut NIM, kode MK, dan kode SMS yang bertindak sebagai foreign key. Yang membuat arsitektur ini sangat kuat adalah sistem penggabungan ketiga key foreign key tersebut menjadi sebuah composite primary key atau kunci utama gabungan. Secara bisnis logik, penggabungan ini mencegah sebuah anomali. Sistem akan otomatis menolak jika ada mahasiswa dengan NIM yang sama
diinput 2 kali untuk kode MK yang sama pada kode SMS yang sama. Sebagai penutup, Anda dapat melihat pada layar visualisasi Entity Relationship Diagram, relasi many to many telah berhasil diselesaikan dengan sempurna oleh tabel detil MK. Kesimpulan dari kelompok kami adalah contoh desain RDBMS yang studi kasus ini adalah contoh desain RDBMS yang sangat solid, terstruktur, dan siap dikonversi menjadi query SQL.